Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Menghalalkan alat-alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Terus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang Tuhan pasti yang terbaik, walau Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Gimana kabar kalian semua teman-teman sekalian? Saya doakan kiranya semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kali ini ya, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai orang-orang muslim ya, yang cantik-cantik berjilbab ya, atau berhijab gitu ya. Mereka menyanyikan lagu-lagu rohani ya. Ada banyak sekali lagu-lagu rohani yang dihafal oleh umat Islam ya, karena di sana ada sukacita teman-teman sekalian, ada pengagungan kepada Sang Pencipta langit dan bumi, ada persembahan yang dari hati. Karena lagu-lagu rohani Kristen adalah lagu-lagu yang dibuat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi orang-orang di luar sana yang kandur-kandur mengharamkan musik, mengharamkan lagu-lagu rohani, haram hukumnya, dan haram hukumnya. Ya. Tetapi teman-teman sekalian, orang justru diberkati ya dengan alat-alat musik dan juga puji-pujian ya rohani Kristen. Dan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas ya mengenai mereka yang mengharamkan alat musik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu tidak perlu dihukum katanya. Jika ada yang mencuri alat musik, itu sama halnya orang mencuri babi, menghancurkan kafe ya, untuk minuman bir segala macam ya, yang diminum untuk memabukkan gitu ya. Itu sama hukumnya katanya. Jadi itu diperbolehkan ya. Jadi kalau ada yang menghancurkan alat musik, kalau ada yang merusak alat musik itu ya, nggak perlu dihukum. Misalnya dia datang ke gereja rusak alat musik, ya itu diperbolehkan kata Ustadz Firanda ya, karena itu ya haram hukumnya. Kemudian Ustadz Munjir katakan bahwa kapan ya musik itu mu'alaf gitu ya, itu lagu Nasrani, lagu-lagu Kristen tak boleh dinyanyikan ya. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, nanti kita juga akan lihat di akhir, di mana ada sejumlah umat muslim yang menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen. Kita terlebih dahulu mendengarkan ceramah daripada Ustadz berikut ini. Al-ghina mislul kalam, musik seperti cakap. Kalau maknanya baik, mengajak berjihad, mengajak nutup aurat, mengajak ketenangan hati, mengingat mati, ya tak apa-apa. Tapi kalau isinya mengajak berzina, ada musik yang ngajak orang mati. Kalau didengarnya lagu itu, dia langsung nyari baygon, minum, mati kontan. Menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat tempat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Oke teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan video daripada ustadz-ustadz yang mengharamkan alat-alat musik dan juga lagu rohani ya, musik gereja gitu. Itu haram hukumnya, tidak boleh dinyanyikan oleh umat Islam. Tapi pada kenyataannya teman-teman sekalian, justru banyak orang-orang Islam, bukan hanya umat biasa, umat awam, tapi ada juga para tokoh agama yang justru menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen, yang menyanyikan lagu untuk memuji meninggikan nama Tuhan, bahkan menggunakan alat-alat musik ya untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya segala sesuatunya baik adanya, tergantung dari hati kita, tergantung bagaimana kita ya memaknai gitu lagu rohani itu. Tetapi sebenarnya tidak ada masalah ya ketika ada orang yang menyanyikan lagu rohani Kristen, karena itu ya bisa dikatakan sebagai wujud toleransi juga, kesukaan dengan umat beragama gitu ya, walaupun berbeda iman ya. Seperti ada dari Kristen juga yang menyanyikan sholawat gitu, ada gitu, bahkan ikut assalamualaikum ya, dan mengucapkan hari-hari besar di Islam. Itu tanda bahwa kita ini saling menghargai di NKRI. Jangan saling mengharamkan, jangan saling mengkafir-kafirkan gitu ya. Jadi jalani aja agamamu, agamaku. Ya. Alkitab katakan begini teman-teman sekalian, di dalam 2 Tawarikh 5 ayat yang ke-13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi teman-teman sekalian, lewat puji-pujian rohani, lewat pujian yang dari hati, menggunakan alat musik, ada gambus, ada gitar, ada ceracap, ya, ada keyboard, ada drum, memuji memuliakan Tuhan. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Ya. Tuhan teman-teman sekalian, ya senang, ya. Tuhan hadir ketika ada puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, kali ini saya langsung mengajak kita teman-teman sekalian untuk mendengarkan puji-pujian yang dinyanyikan oleh saudara-saudari kita yang Muslim. Berikut videonya. Lebih aneh binatang angsa, lehernya panjang, kakinya pendek. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya. Google aja cek. Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh Tuhan. Sebenarnya lagu aku doa terus. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan. Yesus kekasih
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti Oke, yang teman-teman sekalian, itulah puji-pujian yang dibawakan oleh saudara-saudari kita dari Muslim, yang tentu saja hal ini ketika dinyanyikan dengan hati yang rela, hati yang ikhlas, ya, tidak mengingat keharaman, haram gitu ya. Percayalah bahwa lewat pujian itu Anda diberkati. Saya doakan kiranya semua yang sudah menyanyikan lagu rohani Kristen ini terjadilah pada kalian apa yang kalian inginkan. Dan jika kalian mencari jalan yang lurus, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan itu kepada kalian. Ketika kalian akan berani membacakan Injil yang selama ini kalian diajari sudah dipalsukan. Beranikan untuk baca Injil. Kalian akan mengetahui tentang jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kamu di luar Yesus Kristus, sudah jelas, menurut perspektif Alkitab, Anda akan binasa. Tapi jika Anda percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya menuju surga, karena dia berasal dari surga, dia tahu jalan ke surga, beriman kepadanya, percaya kepadanya, percayalah bahwa Anda akan masuk surga. Percayalah bahwa Anda akan diampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran Anda. Karena itu sebabnya Allah menjadi manusia, untuk menjadi penebus, penghapus dosa bagi umat manusia yang mau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih teman-teman sekalian, kiranya kalian terhibur dengan puji-pujian yang dinyanyikan oleh saudara-saudari kita dari Muslim. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.